udah betul gak? ya. Namanya kita pesantren baru. Nah, kasih tahu prinsip nih ya. Mungkin Ustaz Ali semuanya berapa? Lebih susah nyari santri daripada nyari donasi. Dengar Ustaz Abu ya. Lebih susah nyari santri daripada nyari donasi. Iya, dari gimana manapun Ya itu jadi santri kan mana pernah mikirin gitu. Tapi kita bisa bertahan jadi santri sampai tamat itu luar biasa. Nah ini kejadian nih. Jadi begitu dulu ada anak NTT angkatan pertama 8 orang. Semuanya kita cari dananya. Sampai kolor-kolornya aja kita yang beliin, mulai ujung rambut sampai ujung. Jadi yang ada 5 ikhwan, 3 akhwat mualaf, ada 2 di sini. Datang kita syahadatin. Saking pengennya punya santri agar lahan wakaf ini kan hidup kan, mau 1 mau 10 kan sama aja ya. Donasi mengalir ya, tapi punya teman masuk ke Facebook segala macam, ada yang nyumbang pakaian dan segala macam. Nah singkat kata singkat cerita, ini kayak Kevin Pratama gitu ya, sebenarnya dia di awal nggak bisa apa-apa. Nah, begitu IPA IPS kan mau masuk kelas 5 di tahun kelima kan, kayak kelas 4 mau kelas 5, awalnya bilang yang lain temennya mau IPA, dia maunya IPS. Ya udah, ya kita akan usahakan ada IPA ada IPS. Maksudnya biar jangan sampai keluar. Ujung-ujungnya inilah dia dibully lah gitu. Jadi nyari alasan. Jadi anak nyari alasan ngomong sama orang tua. Jadi jelek-jelekin teman-temannya, jelek-jelekin lembaganya. Ibunya dikasih saran, mau udah ketemu lu nggak mau. Tadi udah ngambil barang tuh katanya Ustaz Khalid. Kemarin juga minta terus telepon, kan satu kamar. Ke Ustaz Khalid. Anak. Oh gitu. Beraninya ke Ustaz Edo. Ya kan saya dibawa ke tangan Ustaz Edo. Lapor aja Ustaz Edo. Dia takut kali Ustaz Edo ya. Manfaatin yang baru gitu. Oh gitu. Kevin Pratama nih. Kasih telepon sekali lagi minta lagi. Oh nelpon ke ibunya. Ngaji. Iya. Sering. Jadi sebenarnya dasarnya dia nggak bisa ikutin pelajaran. Ya kalau dari awal kita nggak nyari santri udah kita tolak. Kalau santrinya banyak, santrinya belum banyak, ya udah asal dia mau mondok. Makanya Abi prinsipnya dia bisa tamat Ustaz Ali sampai 6 tahun udah top. Makanya kalau di sini Abi bilang nggak usah sampai 100 lah. Mungkin pesantren tempat Ustaz Abu, Ustaz Ali, ya Ustaz Ragil, Ustaz Abi, pokoknya kalau nggak bagus, makanya hasilnya beda. Di sini dia bisa bertahan sampai 6 tahun udah top. Artinya nggak sampai 100, sampai 5 aja udah bagus. Makanya tugas Abi di sini nyari kelebihan dia walaupun 1. Yang lainnya kekurangan semua. Inilah itulah. Jadi yang Abi rasain, Abi pernah mondok kan, ngurusin pondok kebayang dah gitu. Tapi rupanya begitu kita ngurusin pondok, ada yang nggak kebayang, tahu nggak? Kita punya santri pernah 200, sekarang kan 170-an. Itu yang diurusin 600, Ustaz Ragil. Santri 200 yang diurusin 600, 400 dari mana 400? Siapa? Hah? Wali santri. Bapak ibunya. Itu pengen begini lah, anak pengen begini. Nah, itu kita urusin juga. Jadi kalau singkat cerita kan belum pada rumah tangga ya, tapi punya anak 4, meninggal 1. Yang anak yang pertama dari Umul Qura, William, selesai mondok lagi di Ploso. Anak pertama nih lagi nyalap deh. Alfa Ploso. Anak kedua di UIN, dulu mondok di Bogor, pindah ke Depok 3 tahun di UIN psikologi. 9 juta, saya mau psikologi 9 juta UKT-nya. Waduh kan. Masuk sih luar biasa, 1 tahun dia bimbel dulu. Begitu masuk UKT-nya 9 juta. Ini mau masuk semester 3 lagi UAS. Rezeki mah dari mana aja, ya kan? Gitu kan Ustaz Ali. Dari mana aja, dari Allah, enggak usah khawatir. Kalau memang Allah kasih kemampuan pasti bisa nih, udah gitu aja. Enggak pernah ngomongin anak kita nanti gimana nih. Enggak sempet ngomongin. Anak orang dulu itu ngomong. Mikirin yang lain. Jadi Abi kalau begini ya, berpikirin bukan usah pengabdian, enggak. Suatu saat ada kesempatan, ada kemauan, ada rezeki, bisa jadi pimpinan pondok semua. Ayo mikir begitu. Ya istilahnya di sini mah mau berapa lama sih selama kita bisa ikut terus silakan. Tapi begitu ada kesempatan, wah ini ada yang ngomongin berangkat. Jadi bukan cuma pengabdian, enggak. Suatu saat dia bangga. Setiap anak pondok pengen punya pondok, betul gak Ustaz? Betul gak Ustaz Abu? Betul gak? Walaupun baru lulus nih kan, pengen kan? Karena meniatkan itu jadi tempat amal jariah kita. Sama, Abi juga begitu.
begini ceritanya, nggak ada cerita, nggak ada geluduk, nggak ini, tiba-tiba diserahin amanah. Saudara bukan tetangga, bukan nih motifnya, orang lain, bukan saudara. cuma satu rumus nih yang Habib pakai untuk bisa menaklukkan orang. Habib orang Betawi asli, kata bapak, kalau ente mau naklukin orang biar takluk ke ente, tahu gak cara? Pakai ilmu. Bukan, apa nih udah kemana-mana katanya. Bukan itu ternyata. Almarhum Bapak Abi kan, apa dibilang? Ada yang tahu gak cara naklukin orang? Ada yang tahu gak? Ada ya. Jangan doyan duit dia. Jangan doyan duit dia. Itu Abi lakukan di sini. Ini Haji Mansur, nanti suatu saat ketemu Haji Mansur. Gak kelihatan orang kaya. Kontrakan di Jakarta 400 pintu. Kita satu pintu doang aja kagak punya. Setahu ya, pintu doang, kagak ada kontraknya, pintu doang. Lu kasih tahu punya gak pintu doang? Nggak punya. Haji Mansur masih ada, Wi? Masih ada. Makanya dikasih nama Darul Mansur. Anaknya 8, mantunya 8, dari Gontor ada, dari Darunaja ada. Nggak ada yang mau ngurusin. Oh, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sayang banget. Ya, nah, itu kan, ya kan. Ada bahannya, orang tuanya ada, anaknya nggak mau. Nabi mah bukan siapa-siapa. Wasilah Ustadz Dedi tuh. Ya kan? Teh mau gak? Jadi dulu Abi punya angkatan pengen bikin pesantren. Abi mundar mandi belajar Ustadz Dedi. Mungkin Ustadz Dedi senang. Ustadz Dedi ini pimpinan Darunaja nih, kiainya beliau nih dulu nih. DN8 temen adik kelas. Jadi walaupun adik kelas dia udah mulai duluan, ya kita belajar sama dia lah. Gimana caranya? Mungkin seneng nih adik kelas, kakak kelas gitu, biasanya kakak kelas mana-mana songong, kok nih mau belajar sama adik kelas. Iya gak? Nah, ini sih pelajaran kehidupan aja ya, sambil ngobrol-ngobrol. Rupanya itu mungkin menarik. Maka begitu ada tempat ini kan diserahin Darunaja nih wakafnya, sama Darunaja dipulangin lagi keluarga nggak mau. Kata ayahnya Ustadz Dedi, almarhum Ustadz Saifuddin Arif, Dad, katanya cari orang buat ngurusin pondok petir katanya. Rumah Abi kan Pamulang sih. Abi rumah ada pulang, ada 2 rumah Abi kontrakin semua. Gak jauh 4 kilo dari sini. Artinya ke Mondar Madi juga bisa, cuman Kiai Marus bilang kalau kita ngurusin istilahnya ngeritis pondok, kalau bisa tidur situ. Ilmunya ilmu ngerem kan. Ya namanya berapa telur ngeremin, masa iya nggak ada yang netes. Nah, ya makanya Kevin Pratama ini termasuk si siapa namanya? Fahrijal, ini ntar mau ketemu. Nggak bisa dibilangin juga Fahrijal kelas 1. Nggak terus. Iya, mau gitu. Kita Rabi coba nasihatin dulu. Yang gitu sih Abi udah legowo dah. Jadi kalau di santri daerah Mansur seleksinya begitu, dia udah jadi santri. Jadi kalau seleksi yang tes baca Quran itu cuma seleksi penempatan, dia udah bisa masih tahsin, masih kenal huruf, apa udah bisa tahfiz untuk penempatan. Ya kalau lulus Masya Allah pasti lulus, asal dia bayar. Itu juga dicicil kita masih bisa terima. Yang penting dia bayar. Ujung-ujungnya nggak bisa bayar, udah nanti sekolah dulu dah. Ya gimana kan? Sekali lagi kan prinsip lebih susah nyari santri daripada nyari donasi. Ya benar. Apa benar begitu? Anta ada ngerasain. Ustaz Ali dah nih ya, Ustaz Abu nih istilahnya udah dewasa. Walaupun Ustaz Ragim, Ustaz Tabib baru lulus, tapi ilmu ini nggak apa-apa dipakai. Ini ilmu jarang nih, nggak ada sekolahannya. Benar nih, kalau boleh cerita ini ilmu Tarsan. Abi pakai ilmu Tarsan. Apa ilmu Tarsan? Anda kan udah tahu Tarsan nggak? Ya kan asal dari nyebrang dari satu pohon ke pohon lain kan, awo gitu kan. Gitu kan, itu kan bukti kepemilikan bahwa saya raja hutan kata dia kan. Ya dia diseruduk diseruduk rusa aja udah repot kan gitu. Tapi awo itu dia. Jadi biar gimana pun kita harus hadapi rintangan gitu kan. Kita harus buktikan, jangan cuma bisa teriak doang, kita buktikan gitu. Nah, itu dia. Jadi seleksi saya habis udah lillahi ta'ala lah, karena orang tuanya keracunan. Jadi Abi bilang nih, teknik nih orang tua kalau ketemu lagi mudib kunjungan jangan tanya betapa enggak. Anak namanya pisah sama orang tua, mana ada yang semuanya juga maunya kan dekat sama orang tua, walaupun juga di sana juga kabur-kaburan juga. Saya bilang orang tua jangan tanya udah betapa belum, tanya udah berapa banyak teman akrabnya. Karena keluhan anak yang lagi mondok, walaupun toren yang 5.000 liter gitu, dia ngeluh nggak bakal cukup, pasti luber. Bisa luber masih bagus, yang repot itu keracunan, masuk ke orang tuanya sendiri. Nah ibunya Kevin keracunan, kena pengaruh Kevin. Padahal anak di rumah nggak ada yang sanggup, orang tua sekarang urusan anak di rumah, bener nggak? Urusan nggak di rumah,
ini aja tinggal sama neneknya Ustaz Ratib, nggak tinggal sama orang tua kan, tinggal sama nenek kan, susah ngurusin anak Iya kan sih. nggak gampang. Di luar sana terlantar. Jadi ya minta Iya. doanya aja ya, makanya aku bilang kita pokoknya santri mau bagaimana judulnya udah ya wow keren ya gitu aja, boy jangan lupa wow keren gitu. Itu dilakukan, itu yang diomongin semua itu udah dilakukan semua. Wow keren ya, ini sih bukan anak nakal, belum bener gitu. Anak belum bener gitu. Tapi itu yang habis rasain, itu jadi bekal kita pengasuhan sama anak kita nanti. Lebih susah ngedidik anak sendiri nanti daripada anak orang. Ya, sekarang di santri ini lebih mudah ngedidik anak orang daripada anak sendiri. Kenapa? Ya Ustaz Ali pasti tahu kenapa lebih susah mendidik anak sendiri pada orang. Kenapa lebih susah anak didik anak sendiri sama didik anak orang? Tahu alasannya? Hah? Manja biasanya. Ya manja itu salah satu ya. Kesulitannya manja gitu kan. Terus Saudara tahu sehari-hariannya. ya ini kan masalah keikhlasan sebetulnya. Mendidik anak sendiri ikhlasnya susah. Ya, kenapa bawaannya emosi? Kalau ngedidik anak orang kita bisa lebih sabar. Kenapa? Didik anak orang kita dibayar. Karena orang lain. Karena orang lain ada apa-apa banyak marah-marah dan kita dibayar kan, coba ngajar gitu kan. Ya udah rasa. Gak enak soalnya. Tapi ngedidik anak sendiri siapa yang mau bayar? Iya. Bawaannya emosi aja. Iya kata Ustaz Ali. Iya. Itu ujiannya. Tapi kalau kita bisa jadi orang tua yang ngedidik anak kita, itu kayak Mbah Dimyati. Tahu kan? Yang di apa? Cidahu. Nah, itu guru Anak. sekaligus orang tua yang bisa didik. Jadi semua anaknya. Aneh nggak jadi semua kan? Kemarin itu Abuya apa? Uci Cilongok gitu kan. Terus juga sekarang Abuya Dimyati. Kalau yang orang tuanya siapa? Abu anak Ardani. kalau yang sekarang masih ada itu? Abianto. Bukan. Bukan masih ada. Aba Imaduddin. Bukan. Oh yang Abuya dari Cidahu. Heeh. Oh, Abuya Murtado. Abuya Murtadi. Enggak, orang tuanya siapa namanya? Abuya Dimyati. Abu Dimyati. Putranya siapa? Ada yang sekarang tuh yang sini jambros putih semua. Itu Abuya Murtadi. Tadi Dimyati bapaknya tadi anaknya ya itu. Kan jadi semua tuh. Bagaimana Bu ya Uci aja yang meninggal muda ya. Kan adik kakak itu kan ya? Iya. Itu sih hikmahnya kalau kita nggak meninggalnya ya udah senyumin aja lah, wow keren aja itu. Tapi orang tuanya nggak ngerti. Kalau orang tua, nah kalau si Farijan orang tua masih berharap karena dia sendiri kan anak yatim, lingkungan kurang bagus, teman-temannya banyak yang nggak sekolah, jadi kesini juga dipaksa karena ibunya jualan bubur buat menghidupi keluarga. Kayak ibunya kalau anaknya di pondok senang dia jadi anak tinggal cari rezeki aja kan. Kalau di sana ya anak kan HP-nya dipegang, gitu kan? Itu maksudnya ya pokoknya apapun yang terjadi besok nih gitu kan, ya kan Ustaz Ali belum ini kan udah pernah ketemu Ustaz Ali kan, wow keren gitu kan. Mudah-mudahan dia nyaman, makanya dia bisa nyaman di pondok aja ya Allah ya Roh. Senang banget ya. Puasa Ustaz Habib? Hah? Itu udah puasa? Cuman kita opini-opini ini buat nanti biar habis makan. Ya Allah, kompak banget ya. Sesuai moto bi dari dulu juga. Oh gitu ya. Iya. Punya bini jangan begitu. Iya. Jangan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Mandi bareng semua bang. Ya pokoknya jaga kekompakan lah ya, kita apa-apa ngobrol Ustaz Ali ya. Ada urusan ngobrol aja dah. Ya kita bagaimana caranya, pokoknya gimana lah gitu kan. Ya alhamdulillah Ustaz Abu mau kuliah nih UT nih. Iya. Gitu ya. Bismillah ya. Kapan mulai kuliah berarti? Mulai kuliah September. September. Iya. Mulai dah. Ini kan baru pengabdian Ustaz Ali, mau udah selesai kuliah dia. Pengen ada rencana nikah kawan? Baru rencana sih, Li. Oh, Apa rencana? Kapan gitu? Maksudnya kan orang punya rencana Paling tahun depan. tahun depan ya? Amin. Nggak Ya tahu Allah. nih, insyaallah. Amin. Tahun depan ya? Calon Calon dada. Ada. Ada. Ada benar. Yang mau mah ada, Li. Yang mau ada. Ya kita mah laki-laki. Maaf nih ya, seganteng-ganteng laki-laki kalau hancur kan kelewatan banget gitu kan. Seganteng-ganteng mana ada kan laki kan ganteng ya. Kalau cantik kan perempuan ya. Seganteng-ganteng laki dia tetap memilih. Walaupun yang menentukan ya perempuannya. Jadi kita pilih dia mau apa enggak gitu kan. Tapi kita milih, ya kan? Milih ya. Kanan kiri bi.
Mau apa enggak itu terserah dia. Nah jadi laki-laki hujan bapak ditolak sini, berangkat pintu yang lain, assalamualaikum. Gitu kan. Ada anak perawan di sini. Nah ini ya jadi laki ya ditolaknya udah patah hati ya. Jadi laki-laki mah jangan begitu, biasa aja gitu kan. Oh dia belum tahu nih kan calon wali padahal mau ngelamar gitu. Wali murid maksudnya. Tahun depan ya, karena Sama. usia berapa kan? Sekarang 28 nih. Oh iya, mudah-mudahan lah ya. Kalau udah ada jalan mah alhamdulillah. Orang sekampung apa Beda. beda kampung? Purwakarta juga? Enggak. Ah bukan? Medan? Di Garut. Oh di Garut. Disukanya orang Sunda kan. Iya. Sama Sunda. Kita orang Sunda ya. Ya pasti dapat lalap terus ya. Masa kantor siang. Jambel. Masa kantor siang. Ada. Ya alhamdulillah ya mudah-mudahan yang penting diniatin aja. Kalau Satabu belum ada jalan ya? calon Ada. belum Oh belum. belum Ya, ini pasti kemana-mana sih masih kemana-mana. ya masih milih 27 ya tadi ya? ini 28. 28 Ya, mudah-mudahan ada dasarnya kalau di sini kan, kan. Orang pondok juga jalan. Pondok juga. Kamu kalau santri udah sama anak pondok itu agak repot nih Bang. Iya. Tapi ketemu Umi ini karena memang dia niatan itu pengen tinggal di lingkungan yang Islami. Tapi juga kenapa ya Umi itu karena orang sains. Anak pondok kan mau matematika. Iya kan? yang Iya kita pengen punya anak yang matematikanya bisa dah gitu ya. Ya gitu makanya walaupun berseberangan tapi punya satu tujuan. Alhamdulillah masih visi misinya masih ketemu. Saling mengimbangi lah kurang lebih. tapi kepake sih biasanya palak ya kan gitu Ah, iya. Ya, tapi ya intinya begitulah. Ya, minta doanya aja ya. Ya Kevin Pratama ya, mudah-mudahan ada yang diambil lagi sama orang tuanya, ada yang juga datang lagi. Santri sih sekitar 35-an yang santri lagi. oh banyak juga ya Sudah 35-an yang ada di Manahwat itu. Mudah-mudahan ya gitu dah. Ya. Muncul yang maju. Makanya kalau amanahnya masing-masing berjalan dengan baik, kita kalau kayak gini nih ibarat kata kita gotong rame-rame nih, kita berbagi beban. Bukan yang paling pimpinan paling tinggi, semuanya sama ya. Ketika kita mau gotong bareng-bareng kita rasakan lebih ringan dibanding kita ngerasain sendiri. Itu makanya pentingnya komunikasi, iya pentingnya rapatin barisan biar satu visi misi ya, walaupun masih baru kalau memang niat biasanya cepet adaptasinya cepet. Kalau lama kalau begitu aja malah ya susah dibilanginnya, keras ya. X tadi X tahu kan yang tanda tangannya X itu agak keras gitu. Jadi kalau sama-sama pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi sih insya Allah. Ya sip, Ya, selamat sip, ya,